Assalamualaikum Kang Opik. Sehat Kang Opik? Jelas Kang Opik, suaranya Kang Opik? Jelas, jelas, insya Allah jelas. Siap, siap. Kang Opiknya jelas, Alhamdulillah. Oke, sekitar 1 menit lagi Kang Opik kita mulai karena durasi kita cuma 1 jam. Gimana caranya diskusi kita padat, jelas, dan mengasyikkan. Jalaluddin Rumi ini banyak orang yang tadi saja saya share di salah satu grup WA tentang Jalaluddin Rumi ini, dan memang ada pro dan kontra Kang Opik. Apalagi mengenai apa ya, kiprah keislaman, mengenai jalan tasawuf yang dijalaninya, dan rupanya memang ada beberapa mungkin barangkali kawan-kawan kita yang tak begitu jauh memahami keislaman sehingga menganggap bahwa amalan sufi, amalan tasawuf itu sebagai amalan yang menjauhkan dari Tuhan katanya. Tapi saya belum tahu bagaimana pendapat Kang Topik mengenai karya-karyanya yang barangkali saya juga baca beberapa, sangat romantis, mistis, sekaligus kita bisa ingat segala hal tentang diri dan Tuhan barangkali Kang Topik. Dan sekarang alhamdulillah sudah masuk pukul 16 dan kawan-kawan alhamdulillah sudah 8 orang yang gabung. Langsung saja barangkali kita obrolkan dan saya buka barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. eh Forum Lingkar Pena Jabar. Alhamdulillah ini pertemuan kedua setelah sebelumnya membaca Hamka ya, membahas tentang Buya Hamka bersama dengan Kang Irfan Hidayatullah. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai Jalaluddin Rumi, ya, Merapah Rumi. Kita ingin tahu bagaimana beberapa hal barangkali yang 1 jam yang singkat ini nggak bisa menjelaskan semuanya mengenai Merapah Rumi. Nah, mengenai apa yang mau dibincangkan, apa yang mau dirapal, ya kita serahkan saja kepada Kang Topik selaku narasumber siang ini. Dan jangan lupa kawan-kawan, Jumat 2 hari yang akan datang akan ada live seperti ini bersama dengan Kang Adeo Habsta. Ini menafsir Gusmus, insya Allah, tentang sajak-sajak, puisi-puisi Gusmus. Kita ada diskusi yang barangkali tak kalah seru dengan hari ini. Silakan Kang Topik, sedikit barangkali mengenai Jalaluddin Rumi atau hal yang akan kita bahas mengenai Jalaluddin Rumi dari Kang Opik. Mangga Kang Opik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya dosa apa ya? Saya kok dikasih yang paling berat. Bang Irfan dikasih Hamka, Adeo dikasih Gusmus, para penyair Indonesia, saya dikasih Rumi. Aduh, itu bisa. Ya, eh, Rumi ini sosok yang terlalu besar ya, terlalu besar baik sebagai seorang uh, sufi maupun sebagai seorang penyair. Terlebih-lebih lagi bagi masyarakat Turki itu juga sebagai tokoh kebudayaan ya, di mana puisi-puisi kemudian tindakan-tindakannya terus sumbangsihnya itu turut membentuk peradaban Turki hingga saat ini. Jadi saya mau masuk dari mana ini sebetulnya agak-agak bingung juga itu, karena masing-masing mau puisinya, mau tarekatnya, mau Suara Kang Opik agak dikerasin katanya Kang Opik. Barangkali ada kalau ini nah didekatkan nggak apa-apa. Nah. deketin. Aduh, dari mana tadi nggak kedengarannya? Udah lah ini aja apa namanya? Dilanjut aja, nggak belum begitu signifikan. Ya. Oke, ya saya ulangi saja ya seingatnya. Rumi itu seorang yang sangat besar, mau dilihat dari sosoknya, mau dilihat dari
tasawufnya atau tarekatnya, dan terlebih lagi dari karya-karya puisinya. Itu terlebih bagi masyarakat Turki itu sampai saat ini Rumi telah memberikan semacam fondasi ya bagi kebudayaan atau peradaban masyarakat Turki. Itu sangat signifikan dalam memberikan ruh masyarakat Turki seperti apa. Nah, gitu. Jadi saya mau masuk dari mana itu sebetulnya juga agak-agak sulit. Termasuk juga puisinya gitu ya. Apalagi kalau tarekatnya saya tidak sanggup itu bagaimana menjelaskan tarekatnya Rumi gitu. Walaupun antara tarekat dengan puisinya itu juga sebetulnya tidak bisa dipisahkan begitu saja karena puisi-puisi Rumi juga merupakan artikulasi ya perwujudan dari tarekatnya gitu. Seperti itu. Ya, Rumi ini sebetulnya salah satu pujangga atau mistikus Islam yang berasal dari Persia ya. Mungkin saya perlu jelaskan dulu bahwa Islam itu dari segi kebudayaan beragam ya. Nah, yang besar-besar ini ada Islam Arab, ada Islam Persia, nanti ada Islam ala yang lain-lain gitu ya, ada ala Mamluk gitu. Nah, Islam ala Persia ini bisa dikatakan sangat kaya dengan karya-karya kebudayaannya yang bersumber dari ajaran Islam gitu. Entah itu di bidang seni rupa, bidang arsitektur, bidang sastra, musik dan lain-lain gitu. Kebetulan saya sebelum diminta bicara tentang Rumi, saya mengumpulkan musik-musik klasik Turki ya. Turki zaman Kekaisaran Utsmani dan itu buat saya luar biasa gitu. Bagaimana seorang Beethoven juga seorang Mozart sampai menciptakan sebuah lagu klasik yang diambil dari khazanah musik Turki. Beethoven menciptakan sebuah komposisi yang berjudul Marsha alla Turca. Kemudian Mozart menciptakan Rondo alla Turca, yang kalau di bahasa Inggris kan dua-duanya sama ya, Turkish March. Saya coba bandingkan kedua musik itu dengan musik-musik klasik ya zaman Utsmani, itu memang ada kemiripan ya. Maksudnya ada kemiripan itu pada beberapa nada itu ada kesamaan gitu. Misalnya di dalam komposisinya Beethoven dengan irama yang ada di dalam lagu kebangsaannya Kekaisaran Utsmani itu ada kesamaan gitu. Jadi memang Beethoven sepertinya mengambil dari situ. Jadi besarnya kebudayaan Turki ini seiring sejalan dengan luasnya wilayah Kekaisaran Utsmani, dan itu Rumi itu masa hidupnya sebelum Kekaisaran Utsmani. Terus hubungannya apa lagi? Hubungannya apa yang dilakukan oleh Rumi itu turut memberikan sumbangsih bagi kebesaran peradaban Utsmani. Jadi Rumi itu hidup di zaman Kekaisaran Seljuk ya, itu sebelum Utsmani gitu. Nah, kemudian aliran tarekatnya, musiknya, tariannya
diteruskan oleh anaknya, kemudian oleh para penerusnya, dan itu memberikan sumbangsi yang besar. Bahkan eh, Sultan Utsmani itu sering mengangkat para murid tarekat Maulawiyah, ya, itu tarekat yang diciptakan Rumi, itu sebagai pegawai-pegawai istananya. Nah, seperti itu. Termasuk juga musiknya, ya. Musiknya eh, bagaimana musik yang diciptakan Rumi itu juga banyak menginspirasi para musisi istana kesultanan untuk menciptakan musik-musik yang ya terkait dengan kekaisaran, ya. Ada musik untuk pujian untuk sultan, ada musik untuk tentara Janisari dan sebagainya. Banyak sekali seperti itu gitu. Jadi Rumi ini sosok yang sangat-sangat besar gitu. Saya coba fokus pada puisinya, itu juga wah, apa ya, kita akan sangat sulit memahaminya. Pertama, itu puisi itu lahir pada abad-abad lampau, ya. Abad ke-13 gitu, ya. Itu yang pertama, ada jarak waktu. Yang kedua, ada jarak budaya. Puisi-puisi Rumi itu lahir dari tradisi sastra Persia. Bandingkan dengan puisi kita gitu misalnya, yang apa ya, mungkin catatan kakinya gitu dari kebudayaan Persia, khususnya untuk puisi-puisi tasawuf kita, ya. Itu bahkan mulai dari para sufi Nusantara, ya, seperti Hamzah Fansuri gitu. Kemudian siapa lagi? Samsudin As-Sumatrani. Kemudian di Jawa ada Sunan Bonang. Sampai kemudian pada yang abad ke-20, ya, Hamka, atau yang sekarang itu ada Gusmus, ya. Itu tuh kalau kita membaca puisi-puisi Persia itu, puisi-puisi akan sangat mudah itu membaca puisi-puisi karya sufi Nusantara. Sangat mudah. Nah, seperti itu. Karena mau tidak mau sih, ya, mereka berkiblat ke sana. Abdul Hadi WM misalnya, Kunto Wijoyo, dan para penyair-penyair muslim di Indonesia. Mudah sekali kita merapal merapal, menelusuri itu. Ini jejak teksnya itu bersumber ke mana, seperti itu. Ya, dan salah satunya adalah Rumi gitu. Rumi adalah salah satu penyair besar dari kebudayaan Persia yang sangat diakui oleh Barat juga gitu. Orang-orang Barat sangat menyukai Rumi. Bahkan mereka yang negara yang dikenal sangat fobia terhadap Islam seperti Jerman, itu juga sejak zaman dulu sudah berkenalan dengan para penyair sufi dari Persia, termasuk Rumi, ya. Bahkan penyair Jerman besar itu Johann Goethe itu sangat menyukai karya-karya Hafiz, salah satu penyair Persia juga. Dan dari situ Goethe membuat sebuah serangkaian puisi yang berjudul West Ostlicher Divan, Diwan Barat dan Timur. Jadi nulis diwan juga, padahal diwan itu puisi timur, ya, puisi dari Islam gitu. Ada diwan, ada ghazal, ada qasidah dan lain-lain gitu. Nah, Goethe membuat diwan. Jadi saat itu ada gelombang kekaguman, ya, kepada dunia timur yang dalam hal ini diwakili oleh dunia Islam gitu. Itu tuh sejaman dengan Beethoven menciptakan Turkish March, Goethe menciptakan Diwan Barat dan Timur. Nanti ada seniman-seniman lain yang juga sama, ya, mengambil atau menggali inspirasi dari dunia Islam untuk berkarya seperti itu. Ya, begitu, ya.
Nah, Rumi ini sangat dikagumi oleh Barat karena kemistikannya, dalam artian Rumi ini bukan seorang Muslim yang hitam putih itu ya. Eh, Karya-karya puisinya itu sangat spiritualis, mewakili seluruh eh, gambaran kejiwaan manusia. Dan mengapa orang Barat sangat kagum? Karena Barat itu sudah mencapai taraf materi, sudah melewati taraf-taraf materialisme, sehingga mereka membutuhkan hal-hal yang spiritual, dan yang kaya dengan spiritualitas itu ya Timur gitu. Itu sampai sekarang terjadi ya, makanya ada gelombang perpindahan orang-orang Barat ke Islam, ke Buddha, ke Hindu, dan lain-lain gitu. Di Timur memang dikenal dengan itu ya, dengan sumber spiritualitas kayak gitu. Itu sejak zaman dulu, dan Rumi menjadi ikon di sini, menjadi ikon bagaimana puisi-puisinya yang universal, yang sangat kaya dengan metafor, itu juga menyentuh kedalaman manusia, tidak hanya umat Islam, tapi manusia secara keseluruhan gitu. Nah, ilustrasinya ketika Rumi wafat, itu yang mengantarkan jenazah bukan cuma orang-orang Islam, tapi ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Yahudi gitu. Ya karena dia guru bagi semua orang, tipikal tokoh yang sudah tidak memasalahkan lagi kamu agamanya apa, apalagi yang namanya aliran gitu ya. Makanya saya kira di sini wajar kalau banyak juga kaum muslim yang anti Rumi, ya banyak gitu loh, karena di mata mereka Rumi itu orang yang menganggap semua agama itu sama gitu. Walaupun sebetulnya buat saya dangkal juga gitu, karena tidak seperti itu sebetulnya ya, tidak seperti itu gitu loh. Hanya Rumi ini sudah melampaui sekat-sekat perbedaan. Dia tetap lahirnya itu di Islam gitu ya, di tradisi, di agama, di peradaban Islam. Hanya kemudian dia mencapai tahap spiritualitas yang tinggi, sehingga ya ajarannya jadi universal, dan dia sendiri kan sudah tidak, dalam salah satu puisinya itu sudah tidak peduli mukmin atau kafir gitu loh. Seperti itu. Ini saya bacakan satu puisinya ya. Judulnya Aneh Orang Tuhan. Ini saya kira salah satu puisi Rumi yang menggambarkan pemikiran tasawufnya secara keseluruhan ya. Tapi nggak tahu juga. Ini menurut saya aja. Ya. Orang Tuhan mabok tanpa minum anggur. Orang Tuhan kenyang tanpa makan daging. Orang Tuhan putus asa dan kebingungan. Orang Tuhan tak punya makan, tak punya tidur. Orang Tuhan adalah raja yang mengenakan baju pengemis. Orang Tuhan adalah harta dalam reruntuhan. Orang Tuhan bukan tercipta dari hawa dan tanah. Orang Tuhan bukan tercipta dari api dan air. Orang Tuhan adalah laut yang tanpa tepi. Orang Tuhan menghujankan permata tanpa mendung. Orang Tuhan memiliki 100 bulan, 100 langit. Orang Tuhan memiliki 100 matahari. Orang Tuhan bijak dan arif karena benar. Orang Tuhan tidak diajar buku. Orang Tuhan di luar kafir dan agama. Bagi orang Tuhan, benar dan salah tak ada bedanya. Orang Tuhan telah terlepas dari tiada. Orang Tuhan selalu aman terjaga. Orang Tuhan tersembunyi. Samsudin, orang Tuhan, cari dan temukan. Saya kira di sini mungkin yang menyebabkan teman-teman kita yang anti Rumi itu menganggap ya Rumi itu sudah sudah melenceng lah dan sebagainya gitu, ajarannya jadi berbahaya, jadi seolah-olah Islam itu menjadi reduktif gitu ya, ajarannya itu jadi tidak mulia lagi. Padahal kalau kita mengikuti perjalanan hidup Rumi tidak begitu. Itu tuh
perumpamanya seperti karya seni. Karya seni tahu kan ya? Karya seni itu kan diciptakannya dari privasi ya, dari ruang-ruang sunyi gitu loh, di studio atau di rumah seniman yang ya apa namanya sangat khas, sangat pribadi, tapi ketika dia dimunculkan ke arena publik itu dikagumi semua orang gitu. Nah kira-kira Rumi itu karya seni di bidang agama. Jadi dia itu lahir dari Islam, dibesarkan, dibentuk oleh ajaran Islam, tetapi ajarannya dikagumi semua orang. Nah, kayak begitu gitu. Para mistikus emang rata-rata itu seperti kita mengenal Bunda Teresa misalnya ya. Itu kan seorang Katolik tapi dikagumi semua orang juga gitu. Atau mungkin dalam Hindu itu ada Mahatma Gandhi, itu Hindu, tapi ajarannya menginspirasi semua orang. Nah, di Islam itu banyak sekali sosok-sosok seperti itu, mulai dari zaman Rumi sampai misalnya yang sekarang ada Gusmus dan lain-lain. Mereka Islam, lahir dari ajaran Islam, dididik secara Islam, tapi tindak tanduknya, ucapannya itu bisa bermanfaat ya bagi semua orang gitu tanpa melihat golongan dan agama. Nah kira-kira di situ gitu Romi itu. Oke. Siap, siap. Siap, Opik. Wah, panjang lebaran. Gimana, Opik? Pertanyaan panduan biar saya nggak terlalu ngelantur gitu. Siap, siap. Yang jelas, sebetulnya kita ingin lebih dekat ke sastranya, Kak Opik. Bagaimana sastranya Rumi bisa banyak pengaruhnya, terutama bagi kita, bagi sastrawan, dan bagi dunia sebetulnya. Saya dengar juga, bukan saya dengar ya, baca apa namanya, banyak hal yang para doktor, para ilmuwan, para sastrawan di dunia juga terpengaruh, dan uniknya mereka bukan dari kalangan Islam. Nah, ini kan ada universalitas gitu ya, benar nggak? Nah, ada universal lah. Jadi sastra itu. Ya sekarang kan kita tahu penulis Islam nulis tentang keislaman, ya cakupannya internal gitu. Nggak banyak yang seperti itu. Nah, barangkali yang saya dengar juga dari Rumi, bahwa Rumi yang sebelumnya agamis, ya nggak kalah agamis sebetulnya dengan setelahnya. Kemudian dia juga seorang ulama, pernah juga jadi kodi kan di kerajaan, di kekhalifahan kan, jadi ahli hukum di dalamnya gitu. Tapi seolah-olah menyatakan bahwa apa kehidupan puitisnya itu adalah puncak dari segala amalan agamanya, seolah-olah bahwa dia sebagai orang yang apa namanya agamis, kemudian ahli agama, ahli ilmu, ahli fikih, ahli hukum, itu habis luntur, seolah-olah telah memegang apa namanya sebuah pegangan yang jauh lebih tinggi dari itu semua, yakni dari sikap kesufiannya melalui syair-syair yang muncul. Betul nggak Kang Opik seperti itu, Kang Opik? Ya, ya setahu saya sih pengalaman mistik itu memang sangat pribadi ya, sangat pribadi dan itu tidak dikekang, tidak diatur oleh yang namanya hukum, syariat dan sebagainya seperti itu. Bagi Rumi lebih berharga pengalaman seperti itu daripada dia menjadi ahli fikih, dia jadi kepala madrasah juga, kan dia tinggalkan semuanya tuh ya, jabatan-jabatan kepala madrasah, terus kodi gitu. Karena dia merasa sudah menemukan Tuhan, itu yang paling berharga buat dia gitu. Itu kan pengalaman mistik yang ya sangat-sangat personal sifatnya gitu. Nah, memang bagi orang lain mungkin aneh gitu, aneh dan nggak hanya aneh, mungkin akan dianggap murtad dan lain-lain seperti itu. Tapi bagi yang bersangkutan, itulah pengalaman paling berharga selama ini gitu. Bukankah kita hidup ini menuju Tuhan?
suka tidak suka, mau tidak mau kan kita akan menuju Tuhan juga gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Nah, sekarang saya udah ketemu Tuhan sebelum waktunya gitu loh. Nah, itu hal paling berharga apa lagi eh, yang bisa saya alami selain itu. Nah, pengalaman seperti ini itu tidak bisa diungkapkan dengan bahasa-bahasa biasa. Ya, kita kan mengalami sesuatu yang luar biasa, mau tidak mau kita kan kepengen mengekspresikan gitu loh. Ya kalau sekarang kan jangankan pengalaman luar biasa, pengalaman remeh-temeh saja ingin kita ekspresikan kan, baca aja status di Facebook gitu loh. Nah ini bayangkan ada sebuah pengalaman yang ya tidak bisa digambarkan keluar biasaannya seperti apa. Bayangin aja kita selama ini sholat 5 waktu, tahajud dan lain-lain, seolah-olah kita bertemu Tuhan gitu kan. Bagaimana itu menggambarkan pengalaman seperti itu? Nah, Rumi itu mengekspresikan pengalaman mistiknya itu lewat bahasa puisi dan lewat musik, juga lewat tarian. Seperti itu. Itu adalah ungkapan-ungkapan ekspresi pengalaman mistisnya gitu loh. Bertemu dengan ya Sang Halik ya, yang maha segalanya seperti itu. Tapi ingat, itu tidak diperoleh dengan tiba-tiba. Tidak tiba-tiba dia mengalami pengalaman mistik terus bisa bikin puisi yang bagus. Tidak juga, dia dari kecil sudah belajar puisi. Bapaknya juga seorang mistikus juga ya, Bahauddin Walad. Seorang ahli fikih, seorang mistikus juga sekaligus seorang pendakwah, mubalik gitu. Ya Rumi itu dari sejak kecil udah dididik seperti itu. Jadi pengalaman mistisnya itu adalah momentum bagi dia untuk ya berekspresi ya, berpuisi, menari dan bermusik. Momentum pengalaman mistis itu adalah ketika ketemu itu ya Samsudin At-Tabrizi oleh orang-orang di Konya di kotanya Rumi itu dianggap orang gila. Ya perilakunya seperti wali gitu ya. Wali kan suka begitu ya kelihatannya kayak orang gila gitu. Tapi sangat paradoks, ternyata apa yang dikatakannya itu benar. Nah, Samsudin ini berkunjung ke Konya, suka memarahi orang-orang. Rumi terkesan, kemudian menganggap Rumi ini menganggap Samsudin itu guru. Nah, di situ momentum pengalaman mistis Rumi itu di situ. Makanya dalam banyak puisinya Rumi banyak menyebut itu ya, banyak menyebut memuji Samsudin At-Tabrizi, termasuk dalam puisi Orang Tuhan tadi dia menyebutkan juga itu ya, orang Tuhan tersembunyi Samsudin, orang Tuhan cari dan temukan. Hampir di banyak puisinya dia menyebut-nyebut Samsudin Tabrizi. Itu momentum pengalaman mistik dia. Terus puisinya itu puisi yang sangat kaya dengan apa? Secara bentuk, ya, secara bahasa dan secara isi. Isinya jelas pengalaman mistik, ya. Yang kedua, secara bentuk, Rumi itu sangat menguasai puisi-puisi Arab, itu puisi-puisi Persia, qasidah, ghazal, diwan, rubai dan lain-lain, menguasai gitu. Dan sebelum menuliskan puisi-puisi mistiknya, Rumi itu ya mungkin kayak anak-anak muda zaman sekarang juga suka nulis puisi, dikit-dikit kan nulis puisi gitu, piknik dikit nulis puisi gitu, jalan-jalan dikit ke Singapura nulis puisi, sama Rumi juga gitu. Ya ketemu makanan enak nulis puisi gitu ya. Rumi juga kayak gitu dulu, sama waktu mudanya juga sangat menyukai, sangat doyan nulis puisi dan sangat puitis. Itu dibacakan kepada teman-temannya ya, dinyanyikan, itu mereka sangat senang.
dengan puisi-puisinya Rumi muda itu. Jadi artinya Rumi bisa menciptakan puisi-puisi seperti Matsnawi, Fihi Mafihi gitu ya, yang jumlah barisnya itu melebihi puisi-puisi Yunani kuno gitu, Yunani klasik. Ya bukan tiba-tiba, jadi dia sudah terlatih gitu. Dalam istilahnya riyadhah ya, dia sudah melakukan riyadhah atau latihan itu ya sejak muda. Latihan puisi, ya latihan tasawuf gitu ya. Jadi nggak mentang-mentang punya pengalaman mistis terus langsung bisa nulis puisi, nggak juga, terlatih juga gitu. Terus bahasa Rumi, bahasa Rumi ini diperkaya pertama oleh Al-Quran, yang kedua oleh hadis, yang ketiga kitab-kitab agama lain termasuk Injil. Nah ini yang unik gitu loh, ketika para penyair muslim yang lain hanya menampilkan, memasukkan kisah-kisah dari Al-Quran, dari hadis, Rumi ini nggak segan-segan memasukkan kisah-kisah dari Injil gitu, atau dari Taurat. Itu salah satu keunikan Rumi dibanding para penyair Islam yang lain ya. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Endels Kurnia 07 ya, pertanyaan itu sekaligus bisa terjawab barangkali ya Kang Opik ya, bahwa memang Rumi itu puisi-puisinya kemudian itu begitu dalam, itu karena ada proses yang setelah dilalui. Jadi kalau Endles Kurnia 07 yang merasa ingin mengikuti puisi seperti Jalaluddin Rumi, barangkali bisa lah ya ngikutin prosesnya perlahan dari bawah, nanti ya itu ada hal-hal yang telah dilewati. Begitu barangkali ya Kak Opik ya. Dan bagi kawan-kawan yang masih punya penasaran mengenai Jalaluddin Rumi, silahkan bertanya, terutama mengenai kesastraannya. Silahkan melemparkan tanya, tapi ini juga terbuka wawasan mengenai Rumi, banyak hal. Hari ini kita dapatkan banyak hal mengenai Rumi. Kawan-kawan bisa langsung saja barangkali mengirimkan pertanyaannya ya. Kak Opik, Saya lanjutkan dulu ya? tadi sedikit kalau belum ada pertanyaan ya. Iya ya, silakan Kak Opik. Kalau belum ada pertanyaan, Rumi itu di dalam Matsnawinya seperti menulis ulang Al-Quran, tapi dengan bahasa dan gayanya sendiri. Misalnya begini, ini saya narasikan karena bentuknya puisi ya. Saya narasikan secara bebas aja. Suatu hari Nabi Sulaiman didatangi seorang tamu. Nah, ngobrol. Kemudian datang tamu kedua. Si tamu kedua ini heran memandangi si tamu pertama. Ngeliatin aja terus gitu ya, tidak berkedip gitu. Si tamu pertama kan merasa risih. Kemudian berbisik sama Nabi Sulaiman, tolong pindahkan saya dari sini secepatnya. Kemana, kata Nabi? Kemana saja. Yang pasti saya merasa tidak nyaman dengan tamu itu. Bagaimana kalau kamu saya pindahkan ke India? Gitu. Dalam waktu 1 detik. Oh boleh. Nabi Sulaiman manggil angin. Nah si orang ini dalam waktu 1 detik berada di India. Terus Sulaiman mendatangi tamu keduanya. Kemudian bertanya, oh kamu gitu banget sama tamuku, ada apa? Nah, kata si tamu kedua ini, ternyata tamu kedua ini malaikat Ijroil, bukan manusia gitu. Nah, kata malaikat Ijroil, ya, aku tadi heran aja gitu loh. Soalnya aku barusan diperintah sama Allah untuk mencabut nyawa orang itu di India. Gitu. Nah, aku heran kenapa dia masih ada di sini tadi gitu. Sekarang di mana? Ada di India. Oh ya sudah, berarti takdir Allah memang benar gitu. Nah itu kan ungkapan lain dari apa?
ungkapan lain dari kullu nafsin dha'iqatul maut. Hmm. Kalau kita mendengar ceramah yang seperti itu biasa-biasa kan bosen gitu ya. Kita tahu itu benar. Kalau caranya biasa-biasa aja ya boring lah. Tapi Rumi itu bisa menyampaikannya dengan ungkapan-ungkapan alegoris ya, perumpamaan yang segar gitu. Nah, Masnawi itu banyak sekali isinya yang seperti itu. Bahkan pakai perumpamaan-perumpamaan yang kata Anamari Simal itu ya kadang-kadang jorok gitu ya. Kadang-kadang serak menyeramkan gitu. Bagaimana misalnya menggambarkan kufur nikmat itu dengan persetubuhan misalnya, persetubuhan antara manusia dengan seekor keledai gitu. Itu kan metaforanya jorok, tapi sebetulnya tujuannya bagus gitu. Itu kaya sekali ya puisi-puisinya dengan perumpamaan-perumpamaan yang aneh gitu. Tapi ya membuat kita merenung juga sudahnya. Kira-kira begitulah ya. Siap, Opik. Itu ada pertanyaan dari Kang Irfan katanya, Opik. Apa? Adakah penyair Indonesia yang terpengaruh Rumi? Oh banyak kayaknya. Amir Hamzah itu di Setangi Salah Timur kan. satunya ya. Kemudian kalau di Setangi Timur beliau kan menyadur ya. Nah, di puisi-puisi Nyanyi Sunyi Buah Rindu itu sangat terpengaruh. Ya tidak hanya oleh Rumi, oleh Omar Khayyam dan lain-lain, tapi ya kira-kira yang sejaman dengan itu, model-model seperti itu. Abdul Hadi Dan ini yang paling ya banyak. ya. Ya. Dari puisi-puisinya kelihatan banget. Kemudian ada penyair yang kurang dikenal namanya Bahrum Rangkuti. Bahrum Rangkuti ini seorang tentara juga. Itu ya bisa kita sebut sebagai penyair Islam karena puisi-puisinya sangat-sangat mistis gitu ya. Dia sebetulnya dia pengagum Iqbal ya, bukan Rumi secara langsung, pengagum Muhammad Iqbal. Tapi Iqbal juga pengagum Rumi gitu ya. Jadi ya ada pengaruh secara tidak langsung ya. Langsung gitu. Banyak. Nah, lanjut Kang Opik. Iya. Ya. Iya. Ya, ini ada pertanyaan katanya Opik. Ini yang kayaknya bikin penasaran orang sih. Itu kan kayaknya Rumi juga kayak apa namanya pembaharu ya, atau barangkali sesuatu yang gila pada zamannya. Ketika orang lain membuat tafsir dalam bentuk kitab, kemudian membuat kumpulan hadis atau kisah-kisah dalam bentuk kitab, dia menuliskannya dalam bentuk yang lain gitu. Jelas mungkin ada ada budaya yang gegar di sana. Nah, ini ada pertanyaan sekaligus barangkali Kaupik, apakah ada penolakan katanya mengenai orang-orang di zamannya terhadap karya-karya Rumi atau perilaku bahkan perilaku Rumi gitu. Ada penolakan itu terjadi, tapi penolakan itu terjadi di wilayah di luar wilayah Turki sampai ke Afghanistan sekarang. Jadi kalau orang-orang Turki dan bangsa Persia secara umum gitu ya, Iran dan lain-lain, Turki sangat dipuja gitu, sangat diidolakan. Nah kalau di luar itu ada dikisahkan bahwa kekhalifahan Islam di Mesir kalau nggak salah itu juga cenderung melakukan penolakan terhadap Rumi karena ya Mesir kan cenderung tertib gitu dalam hal fikih. Terus dinasti Islam itu selain Utsmaniyah itu apa ya? Selain Seljuk, kemudian apalagi ya? Ada sih. Saya lupa ininya. Tapi yang pasti ada. Ada gegar karena itu tadi ya. Rumi memasukkan metafora-metafora yang serem, jorok gitu ya. Itu pasti ada. Apalagi mungkin bagi orang awam ya sangat aneh gitu. Tapi begini, sumbangsi Rumi sangat besar.
paling tidak bagi masyarakat Anatolia. Kenapa? Karena dalam salah satu legenda disebutkan eh, kota Konya ini atau Anatolia ini ya, Romawi Timur ini, Turki ini gagal gagal ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Hmm. Jadi saat itu tuh di dunia Islam itu Bizantium atau Romawi Timur itu ya Islam itu ya, kekhalifahan Seljuk itu yang paling aman dari ancaman bangsa Mongol. Kan Rumi itu sebetulnya dari Samarkand ya, dari Afghanistan gitu. Makanya kalau orang Afghanistan menyebutnya bukan Jalaluddin Rumi tapi Jalaluddin Balkhi gitu. Karena dia lahir di Balkh di Afghanistan. Jadi mereka mengklaim Rumi itu dari sini loh, orang Afghanistan loh. Jadi kemudian pindah ke Turki karena ada ancaman bangsa Mongol. Dan betul saja bangsa Mongol menyerang Afghanistan, gitu, menghancur leburkan. Ya kalau bangsa Mongol menaklukkan itu memang luar biasa kejam gitu, bengis gitu. Bengis itu diambil dari Kaisar Mongol saat itu ya, Genghis Khan gitu. Bengis, tahu kan artinya bengis gitu, kejam. Memang kan memang begitu orangnya. Ya membunuh orangnya, menghancurkan bangunannya, menghancurkan peninggalan-peninggalannya. Nah Rumi pindah ke kota Konya ya, di bawah kekaisaran Seljuk seperti itu. Jadi dan digambarkan ketika Rumi sudah jadi seorang ulama sufi, itu beberapa kali bangsa Mongol mau menyerbu tapi selalu gagal. Nah ini konon katanya karena kekuatan spiritual Rumi. Artinya jasa Rumi itu bagi masyarakat Turki masih jauh lebih besar lah daripada kontroversinya gitu. Ibaratnya kita menemukan orang yang kontroversial gitu ya, orang yang kita anggap apa gitu mungkin murtad, tapi dia membuat hidup kita aman gitu. Kira-kira begitu. Baik, Kak Opik. Sekaligus saya juga mau menyapa kawan-kawan yang lain. Ini ada Manghilet, sehat Manghilet, ada Kang Irfan juga rupanya. Kang Irfan Hidayatullah yang di pertemuan pertama menjadi pengisi. Kemudian ada Teguh Sarwono, ini gedungnya dari Bandung Youth Forum. Apa kabar Kang Teguh, kawan-kawan semuanya? Bagi yang mau penasaran dan bertanya mengenai bagaimana Rumi dan kiprah kepenyairannya, baik kepenyairan atau keislamannya, bisa lah ya barangkali. Kita jadi ngobrol-ngobrol tentang sejarah Rumi, Kang Opik. Tapi sejauh ini dari puisi-puisi Rumi banyak sekali orang yang terpengaruh, Kang Opik. Menurut Kang Opik sendiri, puisi mana yang paling berpengaruh bagi Kang Opik sendiri dan bagi masyarakat sastrawan Indonesia, Kang Opik? Barangkali banyak kan karya-karyanya di ini, tapi barangkali yang masuk ke Indonesia ada khusus atau gimana, Kang Opik? Sorry, agak terputus-putus tadi apa? Ini Kang Opik, jadi pohodei Nah, ada pola. Nah, ini Kang Opik ada puisi khusus nggak eh, yang ditulis atau bikinan Rumi yang punya pengaruh besar di Indonesia, Kang Opik? Gitu, Kang Opik. Rumi itu puisinya itu satu ini ya, satu kitab tebal gitu. Dan itu tuh baru diterjemahkan secara utuh itu sekarang-sekarang. Tapi mungkin beberapa puisinya sudah sampai ke kita, sudah sejak lama gitu, karena Pak Sapardi sejak tahun-tahun 70-an juga sudah menerjemahkan puisi-puisi Persia klasik ya, termasuk Rumi. Tapi itu melalui buku-bukunya kaum orientalis. Rumi itu banyak ditulis oleh para sarjana barat, terutama yang dari Inggris. Itu yang sampai ke kita itu yang dari sarjana Inggris itu ya, ada
siapa, Reinald Nicholson, Hmm. dan satu lagi Arbery. Yang terkenal itu Arbery itu ya, A.J. Arbery itu yang menerjemahkan dan mengulas puisi-puisi Rumi. Ya, itu sudah pasti itu saya kira untuk sastrawan sejaman dengan Pak Sapardi itu jadi konsumsi juga gitu ya. Karena waktu itu buku-buku kan masih belum banyak ya, buku-buku tentang buku terjemahan gitu dari puisi-puisi klasik, entah itu dari Persia atau dari Yunani, itu tuh belum banyak. Saya membayangkan waktu saya muda jadi Pak Sapardi itu ketika melihat buku itu tuh pasti Hmm. sebut gitu ya, merasa wah menemukan harta karun. Saya kira di situ orang seperti Sapardi pun saya kira terpengaruh ya, cukup terpengaruh oleh puisi-puisi uh, Rumi ini, Persia pada umumnya, karena beliau sendiri waktu kuliah itu mengakui, uh, ya saya sering menerjemahkan dan karya-karya yang saya terjemahkan itu berpengaruh pada karya saya, bahkan sering ngasih Hmm. contoh gitu. Misalnya African Road, ketika menerjemahkan African Road, kemudian Pak Sapadi menulis cerpen pendek Jalan Lurus misalnya, seperti itu. Bukan tidak mungkin, saya kira puisi, oh ya ada, saya ingat ada puisi Pak Sapardi yang sangat Rumi, judulnya Hmm. Dukamu Abadi. Hmm. Dukamu Abadi itu puisi yang diambil dari ajaran tasawuf ya. Hmm. Jadi digambarkan, nah ini nih kebetulan saya ada apa namanya, ada puisi Ruminya ya yang sangat berpengaruh pada puisi Pak Sapardi yang tadi. Bentar ya, nanti bisa teman-teman bandingkan sendiri. Nah ini nih, pergilah ke pangkuan Tuhan dan Tuhan akan memelukmu dan menciummu dan Hmm. menunjukkan bahwa Ia tidak akan membiarkanmu lari darinya. Ia akan menyimpan hatimu dalam hatinya siang dan malam. Jadi digambarkan oleh Rumi, Tuhan itu apa namanya, merasa kehilangan ketika manusia menjauh dari Tuhan. Tuhan itu sedih gitu loh. Hmm. Karena Tuhan itu sangat ingin ditemui ya. Nah, Tuhan itu sedih karena banyak manusia yang menjauh dari Tuhan gitu. Jadi dalam khazanah tasawuf, manusia yang jauh dari Tuhan itu bukan manusia yang dimurkai Tuhan, tapi Tuhan berduka gitu atas Hmm. menjauhnya mereka. Ingin sekali mereka mendekat kembali kepada Tuhan, kira-kira begitu. Jadi dan duka Tuhan itu abadi, duka Tuhan itu abadi karena sepanjang masa kan selalu ada manusia yang menjauh dari Tuhan gitu. Nah makanya Pak Sapadi menulis dukamu abadi. Itu tuh Rumi banget itu ya. Hmm. Nah gitu. Salah satunya aja itu. Siap, konflik siap. Kayak dalam ayat Al-Quran ya, fa'aina tadhabun, reka mana deui, cenah, mau kemana kamu pergi, saya kata kata Allah, Nah, fa'aina tadhabun. Ya ya kawan-kawan, banyak yang mengatakan, ya gimana konflik? banyak yang menyebutkan puisinya Rumi itu Quran dalam bahasa Persia gitu. Hmm. Iya, iya. Bukan hanya bahasanya, tapi gayanya gitu, gaya Hmm. gaya, gaya berceritanya. Quran dalam budaya Persia lebih tepatnya gitu. Jadi bukan cuma Iya. terjemahannya aja. Karena orang Persia itu sangat mengagungkan kebudayaannya. Saking saking mengagungkannya, mereka itu menolak budaya Arab sebetulnya gitu loh, nggak suka sama Arab. Jadi ketika Islam masuk, bolehlah Islam masuk tapi Arab jangan gitu, kira-kira begitu. Jadi mereka membangun peradaban Islamnya sendiri gitu yang berbeda dengan Arab. Iya, iya, iya. Ya barangkali kalau para sahabat rupa Quran dalam bentuk amal ya dalam bentuk perbuatan, kalau Rumi itu rupa Quran dalam bentuk seni ya seperti itu Kang Opik. Iya, ya kira-kira begitu. Jadi sebagai seniman ya apa namanya, sumbangsinya nggak langsung gitu loh. Hmm. Kayak Haris pergi ke galeri, mendapati lukisan yang menyentuh hati,
setelah itu keluar dari situ ketemu pengemis yang tadinya cuek jadi pengen ngasih. Hmm. Nah, itu nggak langsung. Nah, itu sangat-sangat melekat ya dalam masyarakat Turki itu. Ya. Masnawi itu kayak yang jadi bacaan wajib gitu. Udah gitu kan kalau puisi zaman dulu itu biasa dinyanyikan. Ya kira-kira kalau di kita mah ada apa sholawatan gitu ya, itu dinyanyikan. Hmm. Itu biar orang hafal. Pertama biar orang hafal, yang kedua biar masuk ke dalam hati itu enak gitu. Puisi yang Hmm. dinyanyikan itu pasti cenderung hafal kita dan cenderung masuk karena diulang-ulang terus akhirnya masuk ke hati. Hmm. Nah, anak-anak Turki itu sebelum Turki jadi sekuler itu wah sangat akrab dengan Masnawi itu, bahkan kata Simal itu ketika tahun 1950-an aroma Rumi apa nuansa Rumi itu masih kental sebetulnya di Turki itu. Jadi sekarang memudar gara-gara ada pembangunan yang masif, ada Hmm. pembangunan apartemen dan lain-lain. Jadi ruhnya itu hilang gitu. Jadi kalau tahun 50-an itu masih terasa katanya suasana Rumi itu seperti apa gitu. Ya, siap. Dan satu hal yang bikin saya penasaran, Kak Opik, konon puisi-puisi Rumi itu keluar begitu saja dalam bentuk seperti racauan gitu, Kak Opik. Jadi tidak ditulis secara langsung ya? Atau memang semuanya seperti itu, atau memang ada yang lain yang dia tulis sendiri, kemudian dibentuk dalam satu bundel buku tersendiri gitu? Itu betul nggak, Kak Opik, kayak gitu, Kak Opik? Ya dua-duanya, ada yang Hmm. ditulis secara sengaja, ada yang keluar begitu saja gitu. Karena pengalaman mistis itu kan pengalaman spontan ya, penuh dengan Hmm. spontanitas. Keluar begitu saja, mungkin dicatat oleh anaknya si Sultan Walad atau para muridnya kayak gitu. Kalau dalam proses kreatif itu namanya perstehen ya. Hmm. Perstehen itu apa ya? Kira-kira itu pengungkapan puncak gitu ya. Ketika kita sudah berlatih terus-menerus, kemudian kita sampai di puncak kemampuan. Gitu. Kalau di Bali itu ada konsep taksu ya. Hmm. Taksu tahu nggak? Orang yang Iya. di kayak yang kerasukan Proses gitu. peniadaan diri ya. Nah, seperti itu, seperti itu. Kalau bahasa barat itu perstehan gitu, penyingkapan, penyingkapan. Mungkin dalam Islam itu apa, Riz, istilahnya? Nafi isbat. Penyingkapan takbir, penyingkapan tabir itu. Iya. Itu ya kira-kira ya. Hmm. Baik, ya keren sekali sebetulnya Kak Opik, cuma waktu 1 jam ini memang terlalu singkat untuk membahas Rumi, dan waktunya memang tinggal 8 menit. Selain itu juga konon IG ini punya batas waktu live yang pendek sekitar 1 jam, Kak Opik. Betul. Sebelum saya mengumumkan bahwa apa namanya pertemuan ini ditutup, ada hal-hal yang perlu Kang Opik sampaikan barangkali, dan terutama dari Endels Kurnia 07, satu kata dari Kang Opik tentang Rumi. Ini sekaligus mungkin statement penutup di pertemuan kali ini tentang pembahasan kita hari ini, Kang Opik. Enggak. Ya sekali lagi Rumi ini sosok yang sangat-sangat besar ya. Eh, dan saya kira sebagai Muslim sangat disayangkan kalau kita melewatkannya begitu saja. Gitu. Beliau tidak hanya seorang tokoh penyair, bukan hanya sebagai seorang ahli tasawuf, tapi juga sebagai pembangun kebudayaan dengan kebudayaan Islam yang disumbangkan oleh Rumi, justru muncul di situ ya karya-karya seni, karya-karya peradaban yang sangat indah yang dikagumi oleh orang lain gitu di luar itu. Artinya ini sebagai duta atau sebagai sarana untuk mencapai keselamatan kan ya, perdamaian dunia lah katakanlah begitu. Ini juga Kang Opik 10 detik lagi, Kang Opik. ya saya kira Rumi sangat penting lah untuk diapresiasi dan dipelajari. Kira-kira begitulah.
Baik, baik. Terima kasih banyak Kak Opik atas bergabungnya kali ini dan selamat